Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Demikian juga kita masih mampu untuk meluangkan sedikit waktu kita untuk bisa duduk sejenak menghadiri majelis ilmu. Dan itu semua tidak terlepas dari nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga jangan lupa agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kita membahas kisah-kisah di dalam Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kisah yang mana Nabi disuap oleh orang-orang Quraisy, dan Nabi menolak semua tawarannya, dan itu tersirat di dalam kisah surat An-Nasr. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam kisah yang tersirat di dalam surat Al-Quraisy, yang mana di dalam kisah itu menyebutkan tentang pentingnya nikmat aman, atau menunjukkan keagungan dari nikmat keamanan yang telah Allah berikan kepada mereka, orang-orang Quraisy. Kalau kita baca surat Al-Quraisy, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayatnya dengan firman-Nya, li'ilafi Quraisy, karena atau disebabkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Kebiasaan mereka itu adalah pergi safar, berdagang ketika musim dingin dan musim panas. Menarik kalau kita amati ayat pertama dari surat ini, Pak. Kenapa Allah membuka firman-Nya dengan li'ilafi? Dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Dikarenakan, tentu pembukaan ayat semacam ini bukan kebetulan, Pak. Bukan kebetulan. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di bahwasanya hubungan antara surat Al-Quraisy dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil, yang mana
Allah mengkisahkan di situ tentang pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah selesai dari surat Al-Fil, dilanjutkan dengan li'ilafi. Ini kalau kita lihat dari susunan nahwunya ada jar dan majrur, muta'alliqun bisurati qablaha. Dia terkait dengan surat yang sebelumnya. Ini dijelaskan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Maksudnya yaitu Allah telah memperlakukan tentara bergajah itu adalah demi kaum Quraisy, demi keamanan, demi tegaknya maslahat mereka, dan untuk keteraturan perjalanan mereka di musim dingin ke Yaman dan di musim panas ke Syam untuk berdagang dan mencari rezeki, Pak. Jadi tidak serta-merta, tidak kebetulan kemudian ayatnya diawali dengan li'ilafi. Di sini disebutkan yang pertama demi keamanan, Pak. Demi keamanan. Kalau seandainya Allah tidak menolong orang-orang Mekah dari pasukan bergajah, apa yang terjadi dengan kota Mekah, orang-orang Quraisy? Habis, Pak. Dibantai nanti sama Abraha dan para tentaranya. Akan tetapi Allah itu menyelamatkan, Pak, menyelamatkan mereka. Tentu menyelamatkannya ini juga ada hikmahnya. Nah, ini tentang makna ayat yang pertama. Kenapa diawali dengan li'ilafi? Kalau kita cuma baca terjemahannya saja, ya kita akan dapati dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian kebiasaan orang-orang Quraisy ini adalah berdagang ke negeri Yaman ketika musim dingin dan pergi ke Syam ketika musim panas. Dan perdagangan ini sudah berlangsung sejak lama, Pak. Dan dikarenakan Allah memberikan rasa aman kepada mereka, maka mereka bisa melakukan perjalanan yang berulang-ulang ke negeri-negeri tersebut. Padahal jarak dari Mekah ke Syam jauh sekali. Perjalanannya sekitar 1 bulan. Mekah ke Syam itu perjalanan sekitar 1 bulan. Balik lagi ke Mekahnya itu juga 1 bulan. Berarti untuk 1 kali perjalanan dagang membutuhkan waktu 2 bulan, Pak. Demikian juga ke Yaman. Dari Mekah ke Yaman, karena kendaraan pada zaman dulu yang ada hanya onta atau keledai atau kuda, sama hampir sebulan. Pulangnya pun hampir sebulan. Dan mereka bisa melakukan perjalanan ini berulang-ulang. Kalau tidak aman, tidak mungkin mereka bisa melakukan perjalanan berulang-ulang, Pak. Sehingga Allah menyebutkan demi kebiasaan orang-orang Quraisy yang bolak-balik pergi berdagang. Tentu timbul pertanyaan, kenapa? Karena diberi nikmat aman. Diberi nikmat aman, Pak. Sehingga mereka bisa ke Yaman ketika musim dingin. Kenapa ketika musim dingin perginya ke Yaman, Pak? Karena di Yaman itu daerahnya apa? Panas. Jadi ketika dari Mekah ke Yaman pas musim dingin, di sana cocok. Apa yang didapatkan di Yaman? Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Tafsir Juz Amma. Pada musim dingin itu mereka pergi ke negeri yang
cocok untuk mendapatkan hasil pertanian. Kenapa? Karena di sana udaranya cocok. Arahnya kemana? Ke Yaman, Pak. Ke Yaman. Sedangkan pada musim panas mereka pergi ke arah Syam karena di sana perdagangan buah-buahan dan yang lainnya ada pada waktu itu. Kenapa musim panas butuh buah-buahan, Pak? Sama seperti kita, ya kan? Ketika musim panas, enaknya makan apa? Buah. Ustadz nggak minum es teh, Ustadz? Belum ada zaman dulu, Pak. Pergi mencari buah-buahan yang cocok. Dan ternyata ketika musim panas, buah-buahan ini ada di daerah Syam. Ada di daerah apa? Syam. Buahnya apa, Ustadz? Wallahu a'lam, nggak dijelaskan, Pak. Nggak bisa nebak-nebak saya karena tidak dijelaskan. Ya mungkin buah-buahan yang umum ada pada waktu itu dan buah-buahan yang tidak ada di kota Mekah. Kalau buah-buahan itu ada di kota Mekah, ngapain pergi jauh-jauh beli ke Syam? Di kota Mekah kan pusatnya kurma. Terus apa lagi? Kismis, tok 2. Berarti kalau pingin makan apel, pingin makan jeruk, ya kan? Pingin makan jeruk atau pingin makan apa wes? Durian, Ustadz? Nggak tahu. Ada nggak ya, Pak ya? Di Syam itu durian gitu ya. Nah, ini apa namanya penjelasan dari beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan perjalanan mereka aman, bayangan Pak, aman. Artinya apa? Di tengah jalan tidak didapati apa? Begal atau yang lain sebagainya. Kalau seandainya tidak aman, mereka akan cari rute lain, cari tujuan negara lain, Pak. Sehingga ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang Quraisy. Sehingga kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini, Pak. Mereka orang-orang Quraisy yang sering melakukan perjalanan ke Syam, sering melakukan perjalanan ke daerah Yaman, dan mereka bolak-balik mendapatkan keamanan, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk mensyukuri nikmat aman tersebut dengan cara apa? Falyabudullaha rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah saja, yang mana Allah itu adalah Tuhan dari Ka'bah yang ada di Mekah. Jangan sembah Ka'bahnya, tapi sembahlah Allah Rabb hadzal bait. Sehingga Nabi SAW ketika menunjukkan tentang betapa besarnya nikmat aman, beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga Imam Ibnu Majah, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan gharib, sedangkan Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan hadisnya hasan li ghairihi. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi syirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya wa ma fiha." Barang siapa yang di antara kalian mendapatkan rasa aman pada diri, keluarga dan masyarakat serta daerahnya, asbaha pada waktu pagi, berarti ketika bangun pagi kita mendapati daerah kita aman. Ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua,
Dia diberi badan sehat, bangun tidur badannya sehat, orang meriang, orang lungkrah, orang masuk angin. Berarti dia siap untuk melakukan aktivitas-aktivitas di hari tersebut. Kemudian yang ketiga, dia memiliki makanan pokok pada hari itu. Pada hari itu, nggo sarapan, terus nggo makan siang, sama makan malam. Dia punya stok makanan untuk hari itu saja. Maka Nabi mengatakan seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Kebahagiaan menurut Nabi itu sederhana, Pak. Bisa terkumpul 3 hal ini, itu seakan-akan dia mendapatkan kenikmatan dunia. Yang pertama apa? Aman. Aman. Apa gunane duwite akeh, panganane akeh, tapi nek daerahnya tidak aman. Seperti yang sedang menimpa saudara-saudara kita di belahan dunia lain. Bangun pagi, bangun tidur, yang ada rasa was-was. Arep masak, was-was. Arep blonjo ning toko apa ning pasar, was-was. Was-was apa? Jangan-jangan dirudal dari atas. Ndak punya rasa aman, Pak. Ndak enak, tidak bisa menikmati. Atau kalau ndak, daerahnya dilanda perang, daerahnya dilanda musibah bencana. Coba jenengan tengok, perhatikan orang-orang yang daerahnya terkena gempa bumi, bangun tidur, apakah hatinya gembira, Pak? Ketika mereka ditimpa dengan banjir bandang, tidur di pengungsian, di tenda-tenda pengungsi, bangun tidur, apakah mereka merasakan kebahagiaan? Enggak, aman, nikmat aman. Ini adalah yang pertama kali disebutkan oleh Nabi, Pak. Memiliki daerah aman, keluarganya aman, dirinya sendiri juga aman, masyarakat sekitarnya juga apa? Aman. Baru yang kedua apa? Memiliki badan yang sehat. Simple kata Nabi, memiliki badan yang sehat. Kenapa? Karena kalau memiliki badan yang sehat, itu modal utama kita untuk beraktivitas pada hari tersebut. Daerahnya aman, tapi awake ora sehat, ya kurang menikmati juga. Dan yang ketiga, kebahagiaan menurut Nabi itu dia memiliki stok makanan hari itu, Pak. Jenengan punya stok makanan sampai berapa bulan, Pak? Itu aja jarang bersyukur, ya kan? Masih mengharapkan punya ini dan punya ini. Cukup punya 3 hal ini, kata Nabi SAW, seakan-akan dia mendapatkan dunia, seakan-akan kenikmatan dunia terkumpul pada dirinya. Dan kalau memang kita amati, memang betul, Pak. Pagi-pagi badannya sehat, daerahnya aman, arep mangkat kerja, ono sing dipangan nggo sarapan, ya kan? Lah coba jangan hilang salah satunya ini. Awake sehat, aman, arep sarapan ora nopo-opo, Pak. Piye rasane kerja urung sarapan, Pak? Ngenes ya, Pak. Ngenes gitu kan. Lemes, yo macem-macem rasanya kan. Kenapa ndak sarapan? Lah ndak ada yang bisa dimakan. Anaknya mau sekolah ndak sarapan. Karena ndak ada yang bisa dimakan. Cukup punya stok hari itu saja. Besok gimana, Ustadz? Itu urusan nanti. Hari ini punya stok, kita cari untuk besok. Tidak perlu nyetok sampai banyak banget. Ya kalau bisa silahkan. Tapi terkadang kita memikirkannya jauh. Bahkan terkadang kita mikirin stok untuk anak kita yang masih berusia 10 tahun. Padahal 10 tahun sok ben nek nikah, ben duwe iki. Sudah dipikirkan, Pak.
Itulah yang membuat kebahagiaan kita itu berkurang. Padahal menurut Nabi itu simple, Pak. Simple. Demikian juga kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Mekah, membawa istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang kecil pada waktu itu bernama Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bermunajat. Kemudian setelah balik ternyata daerah itu menjadi ramai, ya kan? Kemudian Nabi Ibrahim dan istrinya serta anaknya tinggal di daerah tersebut. Nabi Ibrahim berdoa. Apa yang diminta Nabi Ibrahim? Yang pertama kali diminta aman, Pak. Yang pertama kita aman. Nabi Ibrahim pinter, Nabi Ibrahim cerdas, bahwa suatu daerah itu akan bisa berkembang, akan bisa maju kalau daerahnya itu yang pertama apa? Aman. Kalau daerahnya subur, kemudian daerahnya strategis, tapi nek ndak aman, apakah daerah tersebut bisa berkembang? Ndak bakal bisa berkembang. Yang ada hanya perang, rebutan, macam-macam dan lain sebagainya. Orang-orang pun enggan untuk tinggal di daerah tersebut. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar menjadikan negeri Mekah kota yang aman. Pertama kali Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah. Ini saya ambil potongannya. Wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Yang pertama diminta aman, baru setelah itu minta rezeki kepada Allah. Kira-kira doanya Nabi Ibrahim diijabahi napa mboten, Pak? Diijabahi. Allah Azza wa Jalla kabulkan doa Nabi Ibrahim. Diabadikan di dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Bukankah mereka melihat bahwa kami telah menjadikan Mekah negeri yang aman? Sejak didoakan Nabi Ibrahim sampai nanti hari kiamat, Pak, akan menjadi negeri yang aman. Sampai nanti hari kiamat Dajjal tidak bisa masuk ke negeri Mekah. Sekarang kalau kita lihat data, Pak, negeri-negeri yang ada di dunia ini, kota-kota yang ada di dunia, pembunuhan paling sedikit ada di negeri mana, Pak? Di negeri mana? Di Mekah. Silakan lihat datanya, Pak. Di Mekah, kota paling rendah sekali kasus pembunuhan. Itu diantara bentuk nyata Allah menjadikan kota Mekah negeri yang aman. Di sana ada orang ketinggalan tas isine duit, ora kuatir, Pak. Seng jukut, yo wedi mikir-mikir situ. Iki nek njupuk sok mben konangan. Apa taruhane, Pak? Tangane hilang, mikir ora, Pak? Mikir 2000 kali mungkin itu. Ketika ada orang berantem padu, mikir, Pak. Maka guru-guru kita itu ketika kuliah di sana itu pernah menyaksikan antara tolib dari Rusia, ya kan, dengan tolib dari Mesir. Itu ketika di matam nggak tahu apa masalahnya, gelut, Pak. Tapi gur banting piring, banting kursi, arep ngantem, mikir. Kenapa mikir, Pak? Apa? Kisos, kalau enggak apa? Diat.
Kalau nggak diet Pak, mikir 1000 kali. Jadi guru omong-omongan Pak, apa sama dorong-dorongan gini. Padahal orang Rusia kan gede, orang Mesir juga Pak, gede. Orang Indonesia yang sing nyawang Pak, alah padu guru omong-omongan tok, gitu kan. Guru ini banting piring, guru ini banting kursi, tapi mau mukul mikir 1000 kali. Ngopo? Duwe stok duit piro, gue bayar diet, ya kan? Ngantem buk, nggak terima lapor. Berapa nih dietnya nih? Dihitung-hitung, misalkan dietnya 50.000 real, mumet wis. Dari mana duit seperti itu Pak? Itu diantara bentuk Allah menjadikan di sana daerah yang aman. Itu secara statistik menunjukkan begitu Pak. Demikian juga di antara bentuk dikabulkannya doa Nabi Ibrahim adalah ya tadi ketika ada pasukan Abraha ingin menyerang kota Mekah, dihadang ya kan oleh apa? Burung ababil. Kira-kira doanya Nabi Ibrahim sama peristiwa penyerangan itu duluan apa Pak? Duluan mana? Duluan doanya Nabi Ibrahim. Duluan doanya Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim yang babat alas kota Mekah. Sedangkan penyerangan ke kota Mekah itu di zaman kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib. Berarti udah generasi keberapa itu? Sudah banyak sekali. Itu diantara bentuk penjagaan yang Allah berikan kepada kota Mekah. Tidak ada yang bisa menaklukkan kota Mekah. Kemudian di era-era penjajahan, apa ada penjajah yang bisa menjajah kota Mekah Pak? Tidak ada kan? Tidak ada. Apakah di sana ada hari kemerdekaan Pak? Yang pernah ke Saudi barangkali tidak ada. Tidak punya hari kemerdekaan. Indonesia punya, Malaysia punya. Kalau di Asia Tenggara kan Thailand tidak ada gitu kan ya. Mekah, Saudi juga nggak punya negara hari kemerdekaan. Kenapa? Salah satunya di antara doanya Nabi Ibrahim. Tidak ada yang bisa menjajah. Ya kalau dilihat dari geografisnya pun sulit penjajah masuk ke daerah sana Pak. Kenapa? Daerahnya berupa gurun pasir, kemudian gunung-gunung yang berupa bebatuan yang sangat gersang. Penjajah pun mikir, ikin jajah ini oleh opo, ya kan Pak? Beda kalau melihat Indonesia, Gemalipah, Roh Jinawi, Kerto, Raharjo, Ijo Royo, masuk ke sini, yuk kepincut, kepincut, ya kan? Itu diantara bentuk perlindungan yang Allah berikan kepada kota Mekah. Dan Nabi pun mengabarkan nanti menjelang akhir zaman itu akan ada pasukan yang sangat besar, yang jumlahnya itu sangat banyak, sampai di tengah-tengah pasukan itu ada pasar. Ngapain pasukan itu? Ingin menghancurkan Ka'bah. Ingin menghancurkan Ka'bah nanti menjelang hari kiamat pada akhir zaman. Nggak tahu kita mendapati atau anak cucu kita yang mendapati. Yang penting kita ingatkan sama anak cucu kita, jangan sampai ikut pasukan yang menyerang itu Pak. Jangan sampai ikut pasukan yang menyerang ke Ka'bah. Kenapa? Karena nanti Allah akan tenggelamkan mereka juga. Sebelum mereka sampai ke kota Mekah, ketika mereka sampai di suatu lembah, Allah tenggelamkan mereka beserta peralatan semuanya Pak. Berarti seperti Qarun bakal tenggelamkan. Ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Itu pun berkat doanya Nabi Ibrahim yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nikmat aman ini adalah nikmat yang betul-betul harus kita syukuri. Alhamdulillah sekarang kita mendapati nikmat aman. Beberapa puluh tahun yang lalu, 77 tahun yang lalu, kita kehilangan nikmat
aman, Pak. Coba tanyakan sama Mbah Buyut kita yang usianya 80 atau 90. Itu saya ngisi pengajian di Purwokerto, itu ada satu jamaah itu usianya 90 tahun, Mbak. 90 tahun. Ketika duduk bareng di pengajian sama anaknya, kayak kelihatan kakak adik, Pak. Anaknya itu sudah berusia 70 tahun atau 60 sekian, bapaknya 90 tahun. Duduk seperti kakak adik. Iki sing masendi adik endi, padahal bapak karo anak. Itu ketika cerita, tak tanya masalah zaman dulu, oh apal banget, Pak. Apal, dilalah alhamdulillah itu. Belum pikun kemudian yo masih seger waras, Pak. Macul ya sih kuat gitu kan. Itu di mana kita, negeri kita itu betul-betul tidak mendapatkan nikmat aman. Makanan melimpah, tanah kita subur, petani panen, berpanen, tentara Jepang lewat. Ngopo, Pak? Disita, ya kan, Pak? Disita. Punya padi disita, punya ketela disita, punya pohon disita. Sampai-sampai terjadi kelaparan di lumbung padi sendiri, ya kan? Itu nikmat aman yang hilang, walaupun makanan ada, sehat ada, tapi nikmat aman hilang. Sampai-sampai terjadi busung lapar, ya kan, gizi buruk gitu kan. Sehingga yo kata mbahnya juga itu kan, untuk mensiasati biar nggak kelaparan, itu pohonnya dilempar kemana? Ke atap, ke payon Pak genteng, ben dideloke ben jamuran sisan. Kenapa? Karena tentara dulu nggak doyan pohon yang jamuran. Tapi sama mbahnya diambil lagi, dicuci kembali, digodok, dikasih parutan kelapa, jadilah Gatot. Katanya, Pak, itu asal usulnya Gatot seperti itu. Kan rasanya aneh kan, Pak? Asem-asem piye itu kan. Nah, itu negara kita, Pak, negara kita. 4 tahun 45 negara kita merdeka. Palestina yang sekarang dijajah tahun 45 masih merdeka, Pak. Belum dijajah, belum dijajah. Makanya kalau kita lihat sejarah, salah satu mufti dari Palestina itu mengusulkan kepada pemerintahan Jepang agar memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Tahun 45 mereka masih aman, kita belum aman. Sekarang dibalik, kita yang aman, mereka yang tidak aman. Makanya ketika kita diberikan nikmat aman, jagalah nikmat aman tersebut. Jangan sampai Allah menjadikan kita kembali seperti dulu lagi, hilang nikmat aman. Ora ana gunane duwite akeh, ora ana gunane awake sehat, ora ana gunane panganane akeh kalau daerahnya tidak aman. Kemudian diantara mensyukuri nikmat aman yang pertama adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah, sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat yang ketiga dari surat Al-Quraisy, falyabudullaha rabb hadzal bait. Setelah menyebutkan tentang kebiasaan mereka orang-orang Quraisy, yang mana mereka biasa bolak-balik ke Syam, biasa bolak-balik ke Yaman, aman tanpa ada gangguan, walaupun ada gangguan ya gangguan yang bisa diatasi, maka hendaknya wujudkanlah rasa syukurnya, karena itu adalah pemberian dari Allah. Nikmat aman itu murni pemberian karunia dari Allah, diberikan kepada daerah yang Allah kehendaki dan tidak diberikan kepada daerah yang Allah kehendaki juga. Sehingga ketika kita diberi nikmat aman, bersyukurlah. Karena ada daerah yang tidak diberi nikmat aman. Cara mensyukurinya apa? Ya wujudkan peribadahan hanya kepada Allah. Allah yang memberikan aman kepada kita. Berarti kita apa? Ya sudah,
Kita hanya beribadah kepada Allah saja agar Allah ridho dengan nikmat aman yang diberikan kepada kita, Pak. Makanya di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, artinya mereka betul-betul memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja, ulaika lahumul amnu, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, jaminan keamanan dari Allah. Keamanan apa, Ustadz? Keamanan di dunia dan di akhirat. Dijamin dapat keamanan dari Allah. Dilalah ketika ada musibah selamat. Nah gitu loh, Pak. Dilalah ketika apa yo selamat. Itu kan bukan kebetulan semata, Pak. Bukan kebetulan semesta. Nah, ini diantaranya kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan yang kedua, tidak mendustakan ajaran para nabi dan rasul. Karena bentuk kita mencintai Allah, bentuk kita memurnikan ibadah kepada Allah adalah dengan mengikuti nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, wahai Muhammad, kalau kalian orang-orang Islam betul-betul mencintai Allah, maka buktikan dengan mengikuti ajaran Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah pun akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti ajaran Nabi, ya sudah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 113, walaqad ja'ahum rusulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul adzabu wa hum dzalimun. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi ketika mereka mendustakannya, karena itu mereka dimusnahkan oleh adab dan mereka itu orang-orang yang zalim. Kalau kita lihat sejarah, Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah karena mendustakan Nabi sinten? Nabi Musa. Nah, kaumnya Nabi Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan azab kepada mereka karena mendustakan Nabi Lut. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan Nabi sinten? Siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Kaum Samud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan Nabi siapa? Nabi Hud, ya kan? Sejarah telah mencatat, Pak, telah mencatat. Nah, kita kalau kita ingin mendapatkan jaminan keamanan, tidak ditentukan azab, murnikanlah ibadah kita hanya kepada Allah. Kemudian kita ikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara mensyukuri nikmat aman. Kemudian penghuni surga itu juga akan mendapatkan keamanan. Jadi aman itu tidak hanya di dunia saja, bahkan di surga pun Allah menjamin keamanan penghuninya. Tentu untuk mendapatkan tiket masuk ke surga itu tadi dua syarat yang sebelumnya, Pak. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah, kemudian mengikuti ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Hijr, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera, dengan salam,
dan dengan aman. Dengan aman. Tidak ada kerusuhan di surga, Pak. Tidak ada rebutan di surga. Tidak ada yang namanya saling iri, saling dengki di surga. Semuanya merasakan keamanan, semuanya merasakan kenikmatan masing-masing. Tidak ada saling iri, tidak ada saling rebutan satu sama lain, Pak. Itulah kondisi di surga. Demikian juga di dalam surat Saba ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum fil ghurufati aminun." Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Jadi memang nikmat aman itu adalah nikmat yang membawa kebahagiaan bagi kita. Sehingga jagalah daerah kita, kemudian jagalah negeri kita agar tetap menjadi negeri yang aman. Sudahkah kita mendoakan negeri kita menjadi negeri yang aman, Pak? Biasanya akan muncul stiker-stiker di WhatsApp atau di IG atau yang lainnya, muncul stiker dengan doa Rabbij'al hadzal baladan aminan. Ketika apa, Pak? Ketika apa? Biasanya dikasih lambang bendera merah putih juga. Ketika apa biasa munculnya? 17 Agustus. Kenapa kok muncul doa itu, Pak? Ingat peristiwa puluhan tahun yang lalu, tahun 45, yang mana apa? Kita tidak mendapatkan nikmat keamanan. Akan tetapi sayangnya kenapa berdoanya hanya pas hari-hari itu saja? Kenapa enggak setiap kita berdoa kita sisipkan doa untuk keamanan daerah kita, doa untuk keamanan negeri kita. Demikian juga jadilah kita rakyat, jadilah kita warga negara yang jangan suka merusak keamanan, gitu kan? Jangan suka membuat kerusuhan. Terlebih lagi sekarang di zaman pilihan, yang mana masing-masing orang memiliki pilihan masing-masing dan saling gontok-gontokan, gitu kan? Pilihannya merasa yang paling baik kudu dadi. Lah nek telu-telune kudu dadi piye lho, Pak? repot. Jangan sampai kemudian kita terpecah belah hanya gara-gara beda pilihan. Pasangannya kalah, calonnya kalah, ngamuk, ya kan? Ngamuk. Calon lurahnya kalah, ngamuk, balai desane dibakar, ya kan? Apakah kemudian setelah balai desanya dibakar kemudian tujuannya terselesaikan? Enggak, Pak. Demikian juga kita sebagai rakyat itu diajari oleh Nabi SAW untuk menjaga stabilitas keamanan. Itu jadilah rakyat yang taat pada pemimpin, Pak. Itu jadilah rakyat yang taat. Bahkan Nabi SAW itu di dalam sebuah hadis yang mana menceritakan tentang bentuk-bentuk macam-macam pemimpin di akhir zaman, gitu kan? Yakunu ba'di a'immatun la yuhtada bihuda wa la yustanna bisunnati. Nanti setelahku akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mendapatkan petunjukku dan tidak mengambil petunjukku. Qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insan. Hati mereka seperti hatinya setan, padahal jasadnya jasad manusia. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa asna'u in adraka dzalik? Apa yang akan aku lakukan ketika mendapatkan zaman seperti itu? Maka Nabi berpesan, tasma wa tuti. Kamu tetap jadi rakyat yang mendengar dan taat sudah. Tidak usah kebanyakan protes, tidak usah kebanyakan demo, tidak usah kebanyakan macam-macam, Pak. Kenapa? Karena Nabi pinter untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Lah kalau semua rakyatnya kemudian berulah, kemudian berontak, nggak aman. Hilang nikmat aman dari negeri tersebut.
Ketika keamanan sudah tidak ada, apakah negara bisa maju, Pak? Apakah rakyatnya bisa sejahtera? Kita lihat negeri-negeri yang konflik, apakah negerinya itu bisa maju, berkembang, rakyatnya kemudian jadi sejahtera, negerinya jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur? Tidak mungkin. Yang ada adalah kesengsaraan dan kerusakan yang lebih banyak. Walaupun aturan-aturannya terkadang membuat kita nyesek, itu kan, membuat hati kita itu sempit. Tapi pesan Nabi, tasma wa tuti, kalian tetap mendengar dan tetap taat. Karena posisi kita itu rakyat, Pak, bukan anggota DPR, bukan anggota MPR. Kalau anggota DPR wajar bisa protes, ada sarananya. Lah rakyat gimana, Pak? Demo, bakar mobil polisi, ya kan? Bakar mobil ambulan. Apa nek bar bakar mobil demo ngesoke BBM turun, Pak? Ora kan? Ketika harga melambung demo, apa setelah demo kemudian harga langsung turun? Kan kita bisa lihat sejarah. Yang ada apa? Keamanan menjadi apa? Hilang. Sing mangkat kerja bingung, dalane ditutup, ya kan, Pak? Bakul bakso arep dodolan wedi. Lho piye? Oh wong dalane isine wong kabeh, ya kan? Bakul cilok arep keliling. Alah, ora sida mangkat. Anak-anak sekolah arep mangkat ya ora sida. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Susah, ya kan? Ketika nikmat aman diambil. Itulah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam yang hidup sepeninggal Nabi, akan mendapati pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Tapi kita tidak boleh menuduh, Ustaz, berarti pemimpin kita hatinya setan ya, Ustaz. Belum tentu, tidak boleh. Nanti katanya gambaran dari Nabi. Ya semoga aja kita tidak mendapatkan seperti itu. Tugas kita apa? Doakan, Pak. Sudahkah kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita? Imam Fudail bin Iyad, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, itu kan, waqala Fudail bin Iyad, kalau seandainya aku punya satu doa yang mustajab, kira-kira diberikan kepada siapa, Pak? Diberikan kepada pemimpin. Kalau seandainya Fudail itu punya satu doa yang mustajab, itu akan diberikan kepada pemimpin. Wakilah ya Abu Ali fassir lana, kemudian dikatakan, wahai Abu Ali, Fudail bin Iyad, coba jelaskan kepada kita, kenapa kamu kalau punya doa mustajab diberikan kepada pemimpin? Maka Fudail bin Iyad pun cerdas, ketika pemimpinnya baik, maka masyarakatnya pun akan menjadi apa? Baik. Aturannya pun akan menjadi baik, Pak. Sehingga maslahatnya menjadi luas. Maslahatnya menjadi apa? Menyeluruh. Tidak hanya kepada individu-individu saja. Sudahkah kita mendoakan pemimpin kita, Pak? Jangan cuma gur maido tok di sini, Pak, ya. Saya pernah menyampaikan itu. Yo kita melihat pemimpin kita itu yo seperti kita nonton sepak bola, Pak. Ngurus negara kuwi mumet, Pak. Angel, jangan ngurus negara, ngurus RT. Ada yang jadi Pak RT, Pak? Mumet ra Pak ngurus RT, Pak. Ora sering dipaidu karo wargane. Saya dulu ketika di Jember itu masih ngontrak di perumahan, pemilihan RT ndak ada yang mau nyalon, Pak. Jadi udah Pak RT-nya terus saja seumur hidup gitu. Enggak ada yang mau. Kenapa? Gur dipaidu toh. Oh, wae pokoknya saya kalau kan mampet Pak RT ini piye iki? Wis pokoknya macam-macam, Pak. Ada masalah sing disalahke RT nih. Padahal yo harusnya semua warganya bertanggung jawab. Kita melihat itu ya seperti kita nonton sepak bola, Pak. Kalau kita melihat pemain bola, alah gur gali nendang dul kok yo ora iso yo kan. Bodoh banget gitu kan, Pak. Sampai pemain-pemainnya dibodoh-bodohin. Coba kalau kita suruh main sendiri, Pak. Apa yo iso? Enggak bisa. Sama dengan pemimpin kita. Kita melihat mereka enggak bisa. Coba gantian memimpin. Nora yo padha wae atau bahkan lebih jelek. Makanya tahanlah lisan kita, tahanlah perbuatan kita,
dari mencela mereka, doakan mereka dengan kebaikan. Jangan doakan kejelekan dan jangan jelek-jelekkan mereka. Hati-hati, lisan kita bakal dimintai pertanggungjawaban, Pak. Tidak ada yang sia-sia, Pak. Malaikat kanan kiri itu selalu mencatat. Jangan menjelekkan Pak ini, menjelekkan Bu ini, menjelekkan pemimpin kita, dicatat. Nanti kalau pada hari kiamat nuntut gimana, Pak? Berapa pemimpin yang telah dicela, habis pahala kita. Nah, itulah pentingnya kita menjadi rakyat yang taat, menjadi rakyat yang mendengar, agar stabilitas negara tetap terjamin, menjadi negara yang aman. Karena nikmat aman itu adalah nikmat yang sangat besar. Sudah Isa belum toh, Pak? Sudah. Kok nggak ada kode titik gitu loh? Wow, ngapunten Pak ya. Tak kira belum Isa, beneran. Tak kira jamnya kecepatan nih Pak. Baik, itulah pentingnya kita mensyukuri nikmat aman. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menjadikan nikmat aman itu dicabut dari daerah kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.